Apa jadinya musik tanpa visual? Visual dalam musik bukan sekadar pelengkap atau tempelan estetika. Ia jadi bagian penting dari identitas musisi. Cara mereka memperkenalkan diri dan membangun koneksi dengan audiens. Dari logo hingga panggung, dari palet visual hingga tipografi. Semua elemen visual membentuk jalur yang membuka musik melintasi ruang, menembus layar, dan sampai ke penontonnya. Visual bukan sekadar hiasan di pinggir musik, ia adalah bagian dari ceritanya. Di era yang penuh distraksi ini, kadang cukup satu gambar di timeline, sebuah cover album, potongan video, atau tampilan panggung yang kuat untuk bikin orang berhenti, menoleh, lalu penasaran. Dan disitulah musik mendapatkan kesempatan pertamanya. Visual yang kuat memperkaya musik. Ia mengubah mendengar menjadi pengalaman yang utuh, terdengar di telinga, terlihat di mata, dan terasa di hati. Dan yang paling penting, ia meninggalkan kesan yang bertahan jauh lebih lama dari nada terakhir yang dimainkan. Halo guys, selamat datang di podcast Distorsi Visual. Visual tanpa kompromi. Bersama gue Abdul, sebelah gue ada Bung Jaidan, sebelahnya lagi ada Mas Jati. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih. Apa tuh? Visual versus musik. Dengan contoh yang lebih spesifiknya itu kayak band seperti band metal, band rock, dan juga band punk yang genre musiknya itu sangat khas gitulah. Nah Bung, gimana? Bagaimana menurut lo Bung nih terkait visual dari band-band tersebut? Oke, kalau ngomongin visual ya kita ambil contoh yang pertama metal dulu ya. Kalau kita lihat black metal nih, visualnya kan sangat khas ya gitu ya. Kalau metal tuh, kalau kita lihat dari logonya itu kan identik dengan kegelapan gitu kan. Kegelapan, simbol penuh simbol, logonya tajam, fontnya runcing. Contohnya kalau kita ambil contoh band metal kayak Metallica gitu, Slipknot, kalau sekarang-sekarang kayak BMTH. Bahkan kalau kita nanti sebelum kita dengar aja kita udah tahu gitu musiknya kayak apa. Baru lihat logonya Metallica gitu kan, walaupun nggak tahu musiknya pasti kita udah ngira-ngira nih, wah logonya kayak gini, musiknya pasti keras, agresif gitu kan. Jadi itu kalau metal. Kayak udah kebayang aja gitu, baru lihat logonya udah kebayang musiknya gitu bagaimana. Nah kalau tadi metal ya Bung ya, kalau sekarang kita ambil band punk. Kalau punk beda lagi nih visualnya Bung. Kayak misalnya band-band kayak Sex Pistols, Green Day, Blink-182 gitu kan. Kalau Blink-182 itu kan visualnya lebih terkesan berantakan ya Bung. Berantakan, fontnya acak gitu kan. Karena ya mencerminkan sikap mereka yang khas kayak anti kemapanan dan pemberontakan gitu kan, itu punk. Nah, tadi lu udah jelasin tentang punk dan juga metal. Gimana nih kalau rock? Nah kalau rock nih beda lagi nih. Kalau rock kayak contohnya band-band kayak Led Zeppelin gitu kan, Pink Floyd gitu, AC/DC. Mereka nih logonya kan lebih ke tipografi ya kalau kita lihat. Betul. Dan logonya lebih tegas gitu, tajam. Gitu sih kalau rock sih khasnya. Oke, barusan kita udah dengar nih dari segi visualnya dari yang dijelaskan oleh Bung Jaidan. Selanjutnya dari segi musiknya nih, gimana nih Mas pendapatnya? Kalau menurut saya sih musik tetap jadi pondasi utama ya. Misalnya metal, ciri khasnya ada distorsi gitar, tempo yang cepat, dan vokal yang agresif. Walaupun visualnya serem, kalau musiknya melo, orang bakal jadi bingung. Bener juga sih, kayak khas banget gitu ya di telinga saya. Kalau punk musiknya cenderung cepat, simpel dan jujur, bahkan kasar. Kayak Ramones, itu secara visual sederhana, tapi musiknya langsung nyampe ke pendengar. Nah, kalau rock gimana tuh Mas? Kalau rock itu kuat di emosi dan karakternya. Contoh Linkin Park,
musiknya bisa marah, sedih, reflektif. Itu yang bikin pendengar relate. Betul. Barusan kita udah bahas dari segi visual dan segi musiknya nih. Nah, menurut kalian nih, yang mana nih yang lebih berpengaruh, visual kah ataukah musik nih? Lebih berpengaruh ya, kayaknya susah nih kalau bahas berpengaruh ya. Kalau kita bahas lebih menarik perhatian sih, menurut gue ya pasti visual lebih menarik perhatian pertama gitu kan. Karena kalau misalnya kita contoh sekarang nih, kita dengerin musik di platform digital gitu kan, yang pertama kita lihat kan pasti cover albumnya gitu kan, betul menarik pasti. Kalau menarik enak dengar musiknya gitu. Kayak contoh lainnya deh, sekarang yang lagi tren kan baju-baju yang banyak kan kayak Nirvana gitu ya, banyak banget deh yang pakai kan, walaupun kadang nggak tahu musiknya itu nunjukin ya nggak apa-apa juga sebenarnya kan ya. Ya itu nunjukin bahwa visual tuh menarik perhatian pertama daripada musiknya gitu kan. Gitu sih kalau perlu baru. Tapi untuk bertahan lama di dalam ingatan, musik yang menentukan. Oh, Visual bisa berubah, tapi lagu yang buat bisa dikenal ulang tahun. iya sih, makanya kalau kita lihat band-band gede gitu ya, yang dari dulu sampai sekarang eksis kan, pasti mereka punya konsistensi yang kuat gitu ya, antara visual sama musiknya pasti bagus gitu kan, makanya mereka eksis. Nah, setuju juga ikut gue nih. Nah, kita kan sebagai mahasiswa DKP nih. Menurut kalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil gitu dari visual versus musik ini? Oke, menarik nih. Kalau dari sisi di kafe ya, buat sebagai desainer gitu kan, pasti kita harus ngerti karakter musik yang kita visualkan gitu kan. Kayak misalnya desain-desain band yang kita bahas sekarang nih, band-band metal, punk, rock, itu kan jelas gak bisa diberlakuin sama kayak band-band pop kayak biasa gitu kan. Benar sih, itu hal yang beda. Dan saya sebagai kreator, kita juga harus paham bahwa visual itu cuma alat untuk memperkuat musik, bukan untuk menggantikannya. Iya sih, benar-benar. Jadi ya sebagai kesimpulannya ya, visual sama musik itu bukanlah musuh ya, tapi partner gitu. Maupun di band rock, metal ataupun punk, karena keduanya saling menguatkan identitas. Nah, segitu saja paling yang bisa kita obrolkan di podcast kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Semoga obrolan tentang visual versus musik ini